Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal Majanatin. Di sini saya selaku moderator ingin menjelaskan materi yang berjudul kontribusi Islam dalam perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya rekan-rekan saya yaitu Fahri, yang kedua Yusril, yang ketiga Hasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode keemasan Islam dan kontribusinya dalam ilmu pengetahuan. Zaman keemasan Islam merupakan suatu masa kejayaan dalam sejarah Islam, baik di bidang pengetahuan, ekonomi, dan budaya yang terjadi pada abad ke-8 Masehi hingga 13 Masehi. Pada abad ini mencakup wilayah Damaskus, Cordoba, Kairo, dan Baghdad. Pada masa ini, para ilmuwan Muslim membuat berbagai kontribusi penting dalam ilmu pengetahuan yang tidak hanya mewarisi intelektual dari Persia, Yunani, dan India, tetapi juga mengenalkan ide-ide dan penemuan baru sebagai dasar perkembangan ilmu pengetahuan modern. Namun seiring dengan penurunan kekuasaan Islam dan invasi dari pihak luar, banyak kontribusi ini tidak diterima pada dunia Islam, meskipun dampaknya sangat besar pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Eropa. Menurut Syafri Gunawan, bahwa orang Barat mendapat akses melalui dunia Islam itu untuk mengembangkan dan mendalami ilmu pengetahuan, di mana mereka tidak hanya merujuk kepada sumber-sumber Yunani, melainkan kepada sumber-sumber Arab. Dalam catatan sejarah beberapa aspek peradaban dunia, mulai dari masa kenabian hingga wafatnya Rasulullah SAW, ekspansi demi ekspansi terus-menerus dilakukan untuk mewujudkan keadilan, mengembangkan dan memajukan peradaban. Periode ini tidak hanya mencakup pengawetan tes-tes klasik, tetapi juga mengenai era kecerdasan dan eksplorasi ilmiah yang pesat di dunia Islam. Umat Islam pada dinasti Abbasiyah mengalami loncatan ilmu pengetahuan yang mencakup warisan besar pada peradaban dunia, pada peradaban Persia, Yunani, dan India. Lanjut kepada tiga ilmuwan Islam. Yang pertama adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina memiliki nama panjang yaitu Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Beliau lahir pada tahun 980 Masehi di Afsyanah dekat Bukhara. Beliau wafat pada bulan Juni 1037 Masehi di Hamadah, Persia, Iran. Beliau di Barat kerap dikenal sebagai Bapak Kedokteran Modern. Beliau juga menciptakan sebuah kitab Al-Qunun fil Tibb, yaitu The Canon of Medicine. Beliau juga menerapkan sebuah pengobatan karantina dan juga penyuntikan yang menyuntik dari bawah kulit. Selanjutnya Jabir bin Hayyan memiliki nama lengkap. Abu Musa Jabir bin Hayyan, dikenal di Barat dengan nama Geber. Beliau lahir di Kufah pada tahun 750 Masehi, wafat pada tahun 803 Masehi. Dikenal sebagai bapak modern, dikenal sebagai bapak kimia modern karena telah berkontribusi penting dalam memberikan ilmu kimia. Selanjutnya beliau sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Beliau juga memiliki karya-karya yang telah diterjemahkan pada abad ke-12 Masehi dan menjadi sumber inspirasi
oleh orang-orang ilmuwan yang berasal dari Eropa. Selanjutnya ilmuwan Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi memiliki nama panjang yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Khawarizmi. Beliau lahir di kota kecil yaitu di Khawarizm yang cukup terkenal di Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Beliau juga memiliki sebutan sebagai Bapak Algoritma dan juga algoritma oleh para ilmuwan Barat dan juga Eropa. Beliau juga penemu aljabar. Selain juga penemu aljabar, beliau juga penemu angka nol. Beliau juga ahli dalam bidang seperti astronomi, geometri, geografi, filsafat, dan kimia. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengaruh Islam terhadap ilmu pengetahuan Barat. Jadi, pengaruh Islam terhadap ilmu pengetahuan Barat itu sangat signifikan, terutama selama periode abad pertengahan sekitar abad ke-8 sampai ke-15 abad. Pada masa ini, dunia Islam itu berperan penting sebagai penghubung antara pengetahuan kuno dari Yunani, Romawi, dan Persia, India dengan Eropa juga. Nah, di sini ada beberapa pengaruh utama Islam terhadap ilmu pengetahuan Barat. Yang pertama yaitu penerjemahan dan pelestarian karya kuno, yang dimana para ilmuwan Muslim, terutama di pusat-pusat ilmu seperti Baghdad, menerjemahkan karya-karya klasik Yunani dan Romawi, seperti tulisan-tulisan Aristoteles ke dalam bahasa Arab. Terjemahan ini tidak hanya melestarikan karya-karya tersebut, akan tetapi juga memberi kontribusi dengan pengetahuan baru atau komentar dan analisis dan lain-lain. Dan yang kedua, kemajuan dalam matematika. Para ilmuwan Muslim seperti Al-Khawarizmi memberikan kontribusi besar dalam bidang matematika tersebut, termasuk perkembangan aljabar yang berasal dari kata aljab dalam bahasa Arab, serta pengembangan angka Arab yang menggantikan angka Romawi dan menjadi sistem angka yang secara global. Jadi Al-Khawarizmi itu juga memperkenalkan metode yang sangat berpengaruh pada perkembangan matematika di Eropa dan sebagainya. Lanjut kepada penerapan nilai-nilai Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi dalam Islam terdapat sejumlah nilai yang mendukung dan mendorong sifat atau riset serta inovasi baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi. Jadi nilai-nilai tidak hanya berkaitan dengan pentingnya mencari ilmu, tetapi juga dengan etika dan tujuan dari riset itu sendiri. Di sini ada beberapa nilai Islam yang mendukung riset dan inovasi tersebut. Yang pertama yaitu menghargai ilmu dan pencarian pengetahuan. Jadi Islam sangat menghargai ilmu. Salah satunya yaitu hadis yang terkenal adalah menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi ilmu tidak terbatas pada aspek agama saja, akan tetapi juga mencakup ilmu pengetahuan umum yang bermanfaat bagi umat manusia. Islam memberikan tempat yang tinggi bagi orang-orang yang menuntut ilmu serta mencari atau memberi penghargaan bagi mereka yang berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan peran ilmu pengetahuan dalam pengembangan teknologi modern dan syariah. Dan di sini saya akan menjelaskan contoh hubungan antara prinsip Islam dan perkembangan teknologi masa kini, yaitu contohnya fintech syariah dan blockchain dalam keuangan syariah.
Peran ilmu pengetahuan dalam pengembangan teknologi modern dan syariah memiliki peran yang saling melengkapi dalam perkembangan teknologi modern. Ilmu pengetahuan menjadi landasan bagi inovasi teknologi, memungkinkan kita memecahkan masalah kompleks dan meningkatkan kualitas hidup. Ilmu syariah memberikan kerangka nilai-nilai yang memastikan teknologi digunakan secara bijak dan bermanfaat bagi manusia. Integrasi keduanya melahirkan berbagai inovasi seperti teknologi halal, kecerdasan buatan syariah, dan e-commerce yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pengembangan teknologi tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Untuk hubungan antara prinsip Islam dan perkembangan teknologi di masa kini, yaitu yang pertama, vintage syariah. Vintage berasal dari istilah financial technology atau disebut teknologi finansial. Bahwasanya vintage mendefinisikan sebagai inovasi dalam layanan keuangan vintage yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial dengan memberikan sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui vintage ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, dan transfer. Financial teknologi dalam sistem ekonomi Islam sekarang ini peran digital sangat luar biasa. Hampir semua perekonomian menggunakan teknologi dan komunikasi, baik dalam mengemas produk ataupun dalam memasarkan produk, sehingga lebih mudah dan lebih cepat dalam distribusi informasi yang digunakan untuk membuat pertumbuhan ekonomi semakin cepat dan tiada batas dengan dukungan teknologi digital dan teknologi informasi. Perkembangan teknologi ini yang semakin pesat telah melahirkan sebuah bisnis yang banyak memberikan manfaat bagi manusia. Salah satunya adalah financial technology. Secara umum, financial technology berkaitan dengan para pelaku jasa keuangan yang berkaitan dengan teknologi modern dalam aktivitas kerjanya. Dengan kata lain, seluruh aktivitas kerjanya menggunakan kecanggihan teknologi. Dalam sistem ekonomi Islam ini juga tentunya akan memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat yang akan menggunakan jasa financial teknologi ini. Khususnya kepada masyarakat yang ingin terhindar dari jeratan riba, karena sejatinya bermuamalah bukan hanya sebatas pada sisi nilai ekonomi saja, akan tetapi juga harus bernilai di sisi ibadah agar kegiatan menjadi berkah. Yang kedua, blockchain, yaitu sistem keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mencangkup berbagai instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah seperti mudharabah, musharokah, suku, yaitu obligasi syariah, dan takaful. Keuangan Islam juga menekankan pentingnya menghindari riba dan mempromosikan berbagai risiko keuntungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Prinsip keuangan Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan dan berkelanjutan dalam sistem keuangan. Begitulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja atau tidak. Saya selaku moderator dan mewakili seluruh rekan-rekan mohon pamit undur diri. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.